Ya, hari ini sudah bersama kita Pak Dr. Haji Ahmad Amir Aziz MAG, salah satu Dewan Pendiri Nusa Tenggara Center yang memang fokus, MC ini fokus pada bidang-bidang deradikalisasi, terorisme, pendidikan, dan sebagainya. Sekaligus beliau juga sebagai doktor bidang teologi dan kajian Islam. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mumpung ada seperti judul yang sudah tertera, kita hari ini akan membahas tentang tema ateisme, Pak Dokter. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sebenarnya ajaran atau faham ateisme ini muncul di Indonesia? Ya, baik Mas Awin, ini ateisme ini kan sebetulnya bukan hal yang baru ya di dunia, bukan yang hal baru. Tapi memang kalau kemunculannya di Indonesia memang seperti mengagetkan sebagian orang. Sebetulnya kalau saya sih tidak terlalu kaget ya, karena terutama semenjak era reformasi 1998 itu kan arus kebebasan berpikir masyarakat tuh sangat terbuka lebar ya. Reformasi itu. Iya, saya melihat ada proses keterkaitan itu, begitu keran demokrasi dibuka lebar, kebebasan arus pemikiran itu kan masuk dari semua sudut ya, dari arus apapun, mulai pemikiran yang paling radikal kanan, radikal kiri, semuanya itu masuk, sehingga masyarakat Indonesia juga ada kebebasan hal itu. Lalu yang kedua juga ada pengaruh ini, pengaruh politik yang berbau keagamaan lah. Karena nggak lama dari 98, 99 itu kan ada kasus kerusuhan bernuansa agama di Ambon, Poso dan seterusnya. Nah, saya pernah browsing itu, saat itu ada seorang pemeluk agama yang mulai mempertanyakan gitu loh. Ini apa sih sebetulnya kok ada dalam tanda kutip perang ya, permusuhan antar agama sama menghilangkannya saat itu, sampai dia benar mempertanyakan kira-kira masih relevan nggak gitu ya kita beragama ini kalau begini keadaan agamanya. Pada akhirnya si orang itu kemudian masuk yang mengaku sebagai seorang ateis, tidak mempercayai adanya pertama-tama tidak percaya pada agama itu sendiri, tapi lalu yang kedua berikutnya dia masuk pada ateisme gitu. Oh, jadi dari pandangan Bapak dan Pak ateis ini sebenarnya muncul karena itu tadi Pak, banyaknya perpecahan, kebebasan berpikir dan kemudian satu sisi itu ya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam secara akademik, secara ilmiah, kalau di dunia barat kita mengenal sebetulnya ateisme itu juga bukan hal yang baru di dalam dunia filsafat ya. Filsafat itu luas, ada aliran-aliran yang mengakui adanya Tuhan, aliran teisme, sampai ke yang satu Tuhan, monoteisme. Tapi juga nanti pada akhirnya setelah ilmu itu berkembang, teori-teori itu berkembang, banyak pula ilmuwan-ilmuwan itu yang mendirikan teorinya, membangun teorinya itu murni teorinya, murni saintifiknya gitu, terlepas dari pengaruh Tuhan gitu. Katakanlah kalau kita lihat sejarah teori Darwin ya tentang evolusi manusia, itu kan sebetulnya dia mula-mula begitu, menelaah tentang asal usul makhluk hidup macam-macam, sampai pada akhirnya ya seperti itu sebetulnya sejarah makhluk hidup itu tercipta secara evolusi, sehingga terlepas dari sebetulnya Tuhan gitu. Nah, di barat menguat hal itu. Nanti Sigmund Freud dalam ilmu psikologi juga begitu. Artinya Tuhan dalam dunia ilmiah itu mulai tersingkirkan gitu kan, tidak dirasa penting adanya. Maka kemudian ya muncullah akhirnya sampai pandangan-pandangan filosof kayak Karl Marx yang memandang agama itu sebagai candu ya, karena untuk orang bodoh saja agama, untuk orang miskin saja untuk menindak bodohkan macam-macam gitu, sampai kemudian Nietzsche bilang Tuhan telah mati macam-macam. Nah, pandangan-pandangan dunia yang besar itulah kemudian sangat masuk di semua masyarakat kan, termasuk di Indonesia, sehingga orang yang berpikiran kritis ya akhirnya juga sampai juga ada yang berpaham seperti itu gitu kan di Indonesia itu. Jadi menurut Bapak, Pak, kita perlu ada batasan dalam berpikir tentang saintek ini, Pak?
Iya, sains tetap harus berkembang sesuai dengan logika dan dinamika sains. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sains ada logika sendiri, ada hukum-hukum sendiri di situ, gitu kan. Tetapi kalau sains itu murni hanya mengandalkan dinamika saintismenya, pasti dia nanti akan tidak sampai pada hakikat apa sains itu untuk apa sebenarnya tidak akan sulit dia mencapai tujuan ultimate goalnya dari tujuan sains itu apa, apalagi kalau sudah melepaskan dari agama itu nanti pasti akan semakin jauh antara tujuan sains dan tujuan agama, akan jalan sendiri-sendiri. Sains mungkin jalan ke lurus atau ke arah belok kiri gitu kan, agama maunya ke kanan, maka tidak akan bisa sejalan gitu. Kalau kita lihat berarti orang-orang ini karena mungkin arahan pikirannya memang tidak mampu memikirkan keberadaan Tuhan sehingga tidak bisa mempercayainya, Pak. Sebagai batas mana kita berpikir tentang Tuhan ini, Pak? Nah, ini wilayah kajian teologi yang menarik. Sebatas mana kita bisa mampu berpikir tentang Tuhan? Sebenarnya Tuhan sendiri zat yang tidak terbatas ya. Karena Tuhan itu tidak terbatas, sebetulnya pemikiran kita itu memang terbatas. Keterjangkauan kita untuk memahami hakikat Tuhan itu juga pasti akan terbatas gitu. Maka kalau orang mendekati Tuhan tidak bisa semurni secara teologis dalam arti keyakinan rasional semata, tidak bisa. Itu harus melibatkan unsur rasa gitu kan. Kalau dalam tasawuf itu ya hati, nurani, batin, spirit yang lebih dalam. Karena Tuhan yang serba tidak terbatas itu tidak mungkin dijangkau oleh manusia yang serba terbatas gitu. Jangkauan pikiran manusia hanya mampu menjangkau apa yang visual, apa yang material, apa yang visible, tidak mungkin menjangkau hal-hal yang tidak di luar itu semua. Maka itu kita harus paham dulu keterbatasan akal kita di situ. Makanya ada fakultas lain, ada dimensi lain yang harus diperankan kalau orang mau mendalami dimensi ketuhanan. Nah, itulah yang selama ini kalau fakultas itu ditiadakan, ya pasti orang akan mudah untuk larut pada paham anti ketuhanan yang bermula dari, saya lihat bermula dari sebetulnya anti religion awal-awalnya itu. Karena saya lihat juga di ini kan kisah kasusnya kan banyak orang-orang yang semula beragama kemudian mereka tidak puas dengan peran agama, kedudukan agama, ingin kebebasan macam-macam, lalu dia mengaku menjadi ateis. Itu kan awalnya begitu. Tapi itu lebih sebetulnya karena ini ketidakmampuan manusia menggunakan perangkat unsur-unsur spirit di dalam dirinya, di dalam mengenal Tuhan yang maha sempurna, yang maha tidak terbatas, yang maha tidak terjangkau gitu. Jadi kita tidak akan mungkin mampu sampai ke pengenalan Tuhan atau pembuktian hakiki Tuhan secara rasional ya sebatas apa yang kita mampu gitu. Lalu bagaimana kita bisa meyakini itu, Pak? Ya harus ada pendekatan yang lain ya, khusus. tidak semata-mata murni rasional filosofis. Rasional filosofis itu sebagai penguat gitu ya, sebagai pendukung. Tapi keimanan yang gaib itu kan harus diyakini dulu sebagai sebuah taken for granted gitu. Baru nanti pembuktiannya dengan logika, dengan rasional, dengan filosofis yang macam-macam itu. Keyakinan murni saja saya juga tidak kurang setuju. Nanti itu jatuh pada keimanan yang keimanan yang lemah sebetulnya, keimanan yang mungkin malah membabi buta ya. Gimana maksudnya, Pak? Ya kalau sekedar iman kemudian tidak mampu membuat argumen sebagai penguat keimanannya itu. Saya percaya karena Sekedar percaya saja. Nah, itu berarti masih banyak generasi muda kita yang begitu, itu berarti sebetulnya keimanannya masih sekedar iman. Bukan salah sih, tidak salah ya. Tapi itu untuk basis kehidupan kita yang lebih luas harusnya tidak boleh berhenti di situ. Kita harus bisa memperkuat keimanan dengan logika, dengan keyakinan, dengan
akan lebih mantap lagi keyakinan-keyakinan itu. Maka itulah pentingnya teologi di dalam beragama, karena teologi itu membicarakan soal keyakinan dari aspek-aspek pemikiran, dari aspek-aspek logika, untuk memperkuat adanya keimanan itu, sehingga tidak semata-mata keimanan yang pasif atau keimanan yang mungkin kalau warga Indonesia itu keimanannya mungkin seperti turun temurun ya, keagamaannya kan karena orang tua, karena lingkungan, karena sosial, belum secara sungguh-sungguh orang menggali mengapa sih sebetulnya itu Tuhan menciptakan kita gitu kan, apa hakikatnya di balik rahasia kehidupan semua ini. Itu kan harus ada pencarian kan, harus ada pencarian. Jangan kan kita yang manusia biasa gitu kan, Nabi Ibrahim saja juga ada proses pencarian Tuhan kan, sehingga sampai dia menemui keyakinan. Jadi memang by proses ya, keberagamaan yang sesungguhnya itu ya tidak mungkin akan matang dengan sendirinya, tapi ada proses rasional, ada proses filosofis untuk sampai ke situ. Nah, kalau kasus ateisme itu saya lihat memang ya baru pada tahap awalnya mereka itu kan skeptis ya. Jadi ateisme itu semacam pertama itu diawali oleh skeptisme. Semacam apa ya skeptisme itu kalau boleh dibilang? Ragu-ragu atau bimbang atau ingin mempertanyakan tapi tidak ujung memperoleh jawaban yang pasti gitu kan. Lalu berujung pada daripada repot-repot mereka itu lebih baik ateis gitu kan. Tapi ini memang banyak kalangan agamawan terutama juga berargumen lebih kuat lagi. Apa sih sebetulnya argumen ateis gitu kan? Mereka tidak mempercayai Tuhan karena apa? Tidak bisa dibuktikan kan? Tidak rasional, tidak bisa nyata gitu. Tapi kalau dibalik, ini saya membaca di satu artikel itu tulisannya Fran Magnis Suseyono itu ya, salah satu teolog Kristen yang sangat ternama di Indonesia. Kalau ateis itu sulit membuktikan Tuhan, kalau kita balik mereka akan lebih sulit lagi membuktikan tidak adanya Tuhan. Ya, gitu. Karena ketiadaannya itu seharusnya secara rasional juga harus dibuktikan. Karena ketiadaannya tidak bisa dibuktikan katanya. Nah, sekarang bukti ketiadaannya Tuhan bagaimana membuktikannya? Nah, semakin sulit untuk dijangkau, semakin sulit untuk ketemu. Gitu. Berarti kalau menurut Bapak orang-orang semua itu harus memiliki beragama, harus percaya pada Tuhan gitu Pak ya? Ya kalau secara agama yang kita yakini agama Islam misalnya itu kan ada satu firman Allah yang menyatakan mau beriman itu kita juga dipersilahkan, mau ingkar pun kita juga dipersilahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi sebetulnya Tuhan Allah sendiri memberikan kebebasan kepada kita. Meskipun demikian, kebebasan itu yang harus kita pertanggungjawabkan tentunya. Kalau kita tidak beriman, kita pertanggungjawabannya apa? Gitu. Kalau kita beriman, ya tentu dengan keyakinan adanya doktrin itu dan didukung oleh bukti-bukti rasional sejauh akal kita mampu atau sampai menjangkaunya. Kita kembali ke permasalahan awal Pak. Di Indonesia sendiri keberagaman banyak orang. Kalau di Indonesia sendiri ateis punya hak tersendiri nggak Pak di Indonesia ini? Ya di Indonesia itu sebagai negara Pancasila, sila nomor 1 kan jelas ya, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada posisi itu sebagai dasar negara, filsafat negara, pastilah seluruh warga Indonesia beragama kan, seperti itu. Cuma kalau secara hukum saya belum menemukan juga ya, kalau misalnya ada orang tidak beragama di Indonesia, itu sendiri kena undang-undang apa, kena pasal berapa. Itu saya tidak menjumpai juga. Itulah makanya ada kelompok-kelompok ateis itu mulai berani dia membuka di publik
pernah ada grup namanya Indonesian Atheist tahun berapa itu banyak juga, ada 1000-an juga komunitas, karena mereka merasa tidak mungkin saya akan dikenai apa namanya hukum atas pengakuan ateisnya. Tapi itu catatannya sejauh dia tidak memprovokasi orang lain, kan beda ya. Karena pernah ada tahun 2013 itu pernah ada seseorang, kebetulan dia PNS di mana itu saya lupa, di Sumatera mana gitu. Dia mengupload di media Facebooknya pengakuan bahwa dia pokoknya itu dia tidak percaya pada Tuhan dan sejenisnya itu. Lalu dilaporkan oleh masyarakat kan bahwa ini adalah ada unsur penodaan agama gitu. Ya dia tentu akan terkena hukum karena dia mencoba meles penistaan itu, kena pasal itu, nah seperti itu. Tapi kalau sebagai murni secara ateis sendiri ya memang sulit ditemukan ada hukumnya. Tapi yang pasti kalau orang mengaku tidak beragama ateis, dia akan terkena hal-hal yang tidak untuk dia harus gitu. Misalnya kalau dia mau menikah, itu tidak mungkin tidak ada agama, karena undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa menikah harus dengan agama, gitu. Nah ini pernah terjadi perdebatan menarik soal waktu pergantian KTP dari KTP yang lama ke KTP elektronik. KTP itu kan basisnya kan undang-undang kependudukan ya, undang-undang kependudukan nomor undang-undang kependudukan administrasi kependudukan tahun 2006 ya, nomor 23. Itu waktu itu saya pernah juga terlibat di diskusi di media sosial itu, katanya Indonesia itu bukan negara agama. Saya bilang iya, Indonesia bukan negara agama, negara Pancasila gitu. Tapi diperdebatkan, loh mengapa kalau Indonesia bukan negara agama, kenapa di KTP harus ada unsur agama? Saya sempat juga berpikir, apa logika kita menjawab ini bukan negara agama Pancasila, tapi kenapa ada agama? Satu-satunya jawaban kita ya hanya karena sila pertama memang ya berketuhanan sehingga mengharuskan adanya agama. Sehingga di seluruh undang-undang itu waktu terjadi pembahasan DPR saat itu, saat ada revisi ya, perubahan undang-undang tahun 2013 dengan KTP elektronik itu, apa kolom-kolom yang harus diisi. Waktu itu sempat terjadi perdebatan untuk mau menghapuskan ini juga, menghapuskan kolom agama. Sempat ramai itu. Bahkan waktu itu sempat ada media yang menyebut mewawancari Menteri Agama waktu itu, dibilang Pak Menteri Agama, ini bagaimana DPR sudah mengesahkan undang-undang perubahannya yang menghapus itu kan kolom agama, padahal belum tahu hasilnya seperti apa. Ternyata hasilnya tidak jadi, tetap semua fraksi tetap banyak menginginkan itu. Makanya di pasal 58 ya undang-undang itu tetap data kependudukan terdiri atas sekian item, termasuk diantaranya ya kolom agama tetap harus ada di situ. Sehingga dengan adanya undang-undang begini, bagi orang yang mengaku ateis ya menjadi tertutup sebagian haknya menjadi tidak bisa dipenuhi. Seperti itu akibat hukum kalau orang mengaku ateis gitu kan, mau tidak mau ya harus, artinya dia kalau mau tetap pada ateisme harus bersembunyi di balik, secara formal dia tetap harus mengikuti agama tertentu meskipun pada prakteknya dia tidak melaksanakannya gitu. Karena kalau tidak dia tidak akan bisa menjalankan yang terkait tentang beragama ini Pak. Sebegitu pentingnya beragama, apa sih sebenarnya yang membuat beragama itu begitu penting Pak bagi kita, bagi manusia, bagi orang di Indonesia lah, kita bicara khusus di Indonesia. Iya, mengapa beragama begitu penting? Karena beragama itu sebetulnya merupakan naluri kemanusiaan. Naluri kemanusiaan. Karena hakikat manusia sendiri kan sesuatu yang sangat sakral ya. Tidak seperti makhluk lain yang mungkin diciptakannya sebagai pelengkap, tapi kalau manusia itu terciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu yang sangat luhur di mata Sang Pencipta gitu.
Karena itu kalau manusia tidak beragama, itu sebetulnya dia melawan naluri kodrati, naluri dasar kemanusiaannya itu. Gitu. Karena beragama itu sebetulnya bukan membebani. Ini yang harus kita kasih edukasi kepada masyarakat, kepada generasi milenial. Karena kalau agama itu cenderung dipahami sebagai sesuatu yang membebani, nanti semacam beragama itu menjadi keterpaksaan dan kemudian menjadi tidak ikhlas melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Gitu. Menjadi berat. Sehingga proses pendidikan keagamaan harusnya juga by step gitu ya. Melatih orang beragama itu harus mulai dengan keyakinan yang perlahan dimantapkan, kemudian praktek-praktek keagamanya diikuti secara pelan-pelan, sehingga orang bisa menikmati ritual itu sebagai bagian dari cara dia mengasah batinnya gitu. Kenapa kita harus bicara mengasah batin dalam perspektif teologi agama ini? Karena orang manusia sekarang itu kan seringkali terpaku pada kehidupan yang tampak, kehidupan yang material, fakta-fakta sebab akibat yang begini. Sementara realitas hakiki, artinya rahasia kehidupan itu tidak selalu X berpengaruh pada Y, tidak selalu 1 ditambah 1 ada 2, tidak selalu begitu. Logika materialisme kita kan seringkali mati kutu dengan fakta kehidupan yang kadang begitu keras, kadang tidak begitu kompleks, begitu. Maka itu dunia yang dimensi lain dari kehidupan dunia spiritual, itulah yang harus diasah, harus dihidupkan, harus diisi, gitu, harus diedukasi. Karena kalau tidak, manusia akan hidupnya itu akan tidak berimbang ya antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Maka itulah ya sebetulnya semangat lagu Indonesia Raya kan sebetulnya begitu kan, bangunlah ya jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah badannya, itu sebetulnya begitu. Oke Pak, beragama itu penting. Jadi agama atau siapa penganutnya atau tokoh-tokoh agama seperti apa? Agama itu harus seperti apa Pak? Supaya tidak ditinggalkan oleh pemeluknya. Iya, ini karena banyak bergeser ya, pengalaman atau praktek agama itu banyak bergeser dari katakanlah agama yang otentiknya ya gitu. Maka kalau konsep saya, bagaimana kita bisa beragama itu secara otentik gitu ya. Secara otentik bagaimana? Apa sih beragama secara otentik itu? Ya kita menempatkan keyakinan agama gitu kan, doktrin agama, ritual agama pada tempatnya gitu kan. Jangan salah tempat gitu. Contoh sederhana, Allahu Akbar kalau dalam Islam itu kan menunjukkan bahwa kita sedang meyakini bahwa sesungguhnya yang segala yang terjadi ini adalah dari Allah. Allah Maha Besar, Maha segalanya gitu kan. Itu kan konteksnya untuk mengagungkan ya, mengagungkan. Kita melihat ketakjuban kita sebut Allahu Akbar. Kita mau menghadap Allah dalam sholat, Allahu Akbar itu. Ketika salah konteks, ketika mau katakanlah berkonflik dengan orang lain, mau menghabisinya, loh kok Allahu Akbar? Nah ini salah konteks, itu yang tidak beragama, sudah tidak otentik lagi. Mengapa membawa nama Tuhan nih ketika sedang terjadi konflik ya? Ini sudah kena saya sebut beragama yang tidak otentik, itu sudah salah tempat yang seperti itu. Iya, waktu mau menghadapi lawan itu terbakar semangatnya kan, bukan begitu tempatnya. Allah Akbar di situ. Nah, sehingga itulah yang harus dikembalikan kepada pangkalannya. Banyak generasi muda yang mencoba sebetulnya ingin memahami agama, tapi harus kita arahkan kepada ya cara beragama yang otentik, cara beragama yang original, cara beragama yang tulus, yang sesuai dengan tujuan dari misi-misi agama itu sendiri gitu. Kalau ada sedikit saja kepentingan yang lain yang masuk, ya pasti nanti akan terjadi miscontact gitu tadi. Salah tempat. Jadi Pak, kalau begini, kalau apa sih yang membuat
ajaran agama yang otentik ini akhirnya apa ya maksudnya tercemar jadi tidak otentik lagi gitu Pak. Ya, ya. Kepentingan-kepentingan itu bagaimana kita mengidentifikasi adanya kepentingan dalam ajaran agama gitu Pak? Ya, itulah yang harus bisa dianalisis, harus bisa dipetakan gitu kan. Sebagai pemeluk agama juga perlu kritis dalam beragama gitu. Karena agama suci tentu misinya dalam dogmanya kan seperti itu. Tapi ketika agama diperankan oleh manusia di muka bumi ini, pasti dalam proses pemeranannya itu kan melibatkan ya banyak aspek ya, banyak kepentingan ya. Mungkin ketika masuk di ranah sosial, ketika masuk di ranah politik, ketika masuk di ranah hukum dan seterusnya macam-macam gitu. Itu harusnya makna atau kehadiran eksistensi the God, eksistensi Tuhan itu harusnya hadir di dalam semua dimensi gitu. Ketika Tuhan oleh para pemeluk agama itu sudah absen gitu kan dalam katakanlah ya kepentingan publiknya, ya pasti nanti yang muncul adalah kepentingan manusianya. Nah, gitu. Ketika nilai-nilai ketuhanan itu absen di dalam diri para pelaku itu. Gitu. Ya contoh kasarnya kalau seperti kita lihat mengaku seorang beragama, mengaku bahkan ada proses pengadaan kitab suci, tapi ternyata kemudian dikorupsi, kan itu kan? Itu berarti ketika itu si beragama ini sudah iya menghilangkan nilai, artinya kesadaran ketuhanan sudah absen. Itu sebenarnya sudah masuk kategori iya sebetulnya sudah secara pasif sudah tidak mengakui Tuhan juga sebenarnya, itu artinya sudah mengesampingkan ada proses sekularisasi seperti itu. Nah, agama otentik yang saya maksudkan tadi itu ya otentik tapi dalam arti substansial dan menyeluruh ya. Jadi harusnya dimensinya mengena dalam semuanya. Maka tugas terbesar sebetulnya kita kaum beragama itu ya dalam semua relung dimensi kehidupan ya kita harus selalu ingat misi tugas suci kemanusiaan itu seperti apa, sehingga perilaku-perilaku manusia itu bisa terakomodir ya dalam tujuan-tujuan kemanusiaan sebagaimana ya tujuan manusia hidup itu. Nah, kalau kalah tujuan hakiki ketuhanan dengan kepentingan-kepentingan yang sesaat, nah itulah nanti agama disusupi oleh kepentingan-kepentingan tadi itu. Jadi ada pertarungan di situ ya, ada pertarungan antara ya prinsip suci agama dengan kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis, yang itu memang seringkali menggoda. Tapi sejauh manusia itu bisa memegang kendali nilai-nilai yang hakiki dari agama, ya tidak akan mudah harusnya terseret ke seperti itu. Agama itu suci, pemeluknya berarti juga harus bersikap suci seperti itu tanpa menghilangkan nilai-nilai ketuhanan. Iya. Saya ingin bahas lebih banyak lagi, tapi waktu kita sangat terbatas karena Bapak juga akan beranjak. Mungkin di next episode kita akan bahas tentang ini lebih dalam lagi Pak. Tapi ada satu pertanyaan terakhir. Ketika ada ateisme di Indonesia, siapa yang paling diuntungkan dengan keberadaan ateis ini Pak? Yang paling diuntungkan ya sebetulnya kalau saya lihat di Indonesia tidak ada sih ya yang paling diuntungkan oleh keberadaan itu. Mungkin mereka sendiri bagi kaum ateisnya merasa dia punya ruang untuk bergerak. Hanya pada mereka saja yang merasa diuntungkan. Tapi komunitas yang lain, kaum beragama, mesti dalam tanda kutip ya gusar lah melihat keberadaan itu. Tapi itu harus dipahami sebagai sebuah tantangan kalau saya melihat ya. Justru kalau merebaknya besarnya animo untuk orang menjadi ateis itu harus dianggap sebagai sebuah tantangan bagi kaum beriman. Bagaimana agar ya agama masing-masing ini bisa memperkuat teologinya, memperkuat ya cara tadi saya bilang cara beragama di masing-masing pemeluknya, agar tidak banyak lagi umat-umatnya yang ya menjadi liar ya, tidak terakomodir, lalu akhirnya mereka malah menjadi keluar dari barisan sebagai orang-orang beragama.